Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang seorang teroris yang tertembak mati di Mabes Polri yang sudah viral di media sosial pada hari ini sore tadi. Dia membawa sepucuk senjata dan hendak menyerang beberapa petugas keamanan polisi di sana, dan akhirnya ditembak mati oleh petugas yang lainnya. Yang menjadi hal yang menjadi pemikiran ialah bahwa si teroris ini membawa sepucuk senjata. Ternyata senjata ini adalah senjata mainan gitu. Itu senjata mainan. Dan kalaupun senjata mainan ini ditembakkan ke petugas, ya tentu petugas tidak bakalan mati begitu. Nah, ini menjadi satu pelajaran. Mungkin si teroris ini apakah dia tertipu oleh dalang si atau otak daripada teroris ini, atau memang perempuan ini, atau memang si teroris ini, bukan perempuan, si teroris ini sudah dicuci otak begitu dengan ajaran-ajaran yang salah begitu. Jadi ini yang membingungkan, rela mati konyol gitu. Apa modusnya? Saya mungkin berpikir modus ini hanya ingin menakut-nakuti saja, menakut-nakuti bangsa ini, orang-orang di bangsa ini, sehingga mengorbankan satu orang begitu. Dengan berpikiran masuk ke Mabes Polri, orang akan beranggapan Mabes Polri aja diserang, apalagi tempat-tempat yang lain kan begitu. Tentu ini membuat rasa ketakutan di masyarakat gitu. Itu sebabnya saya mau katakan pada kesempatan ini, mari kita sebagai warga negara Indonesia, agama apapun agama kita di bangsa ini, mari kita menjaga NKRI, hidup bertoleransi, rukun, damai, tidak saling memprovokator. Dan sebagai tokoh-tokoh agama juga, mari kita ajarkan kepada umat-umat yang kita ajarkan ini adalah cinta kasih, saling tolong menolong, hidup rukun dan damai, menjaga kesatuan Republik Indonesia ini. Itu yang harus kita ajarkan, bukan ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang membunuh, nanti kamu dapat atau iming-iming masuk surga, atau ketemu bidadari, atau ketemu bidadara kayak. Nah, kalau bidadari mungkin ada bidadara gitu tuh. Nah, bisa aja. Nah, ini ajaran-ajaran ini kita harus saat ini harus pintar. Dimana sekarang dunia sedang gawat, Indonesia termasuk, yaitu corona sedang melanda, orang sedang ketakutan dan ekonomi juga terganggu. Ditambah lagi ini memang rencana-rencana orang si jahat di bangsa ini, kaum yang orang-orang radikal begitu, yang tidak senang kepada NKRI ini harus kita tumpas bersama. Warga kita bekerja sama dari kalangan suku agama apapun, kita mari kita berantas ini semua, sehingga terjadi kerukunan di bangsa kita ini. Dan saya pun sebagai tokoh agama, pemimpin umat, saya selalu menekankan ke umat yang saya ajarkan itu adalah tentang cinta kasih, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, dan mengasihi semua orang. Ini yang harus kita tekankan. Kita jangan mengajarkan hal-hal yang tidak baik kepada umat-umat yang kita bina begitu. Walaupun kita mungkin berbeda agama dan lain sebagainya, kita tetap rukun damai. Ketika kita rukun damai, maka bangsa ini akan maju, kita bergotong royong menjadi negara yang adil, makmur, tentram, damai gitu. Bukan menjadi negara yang kacau. Ini mari sekali lagi saya ajak kita semua untuk memperhatikan ini. Jadi kita tidak perlu takut. Saya nggak tahu apa yang menjadi motif mereka ini. Jelas ingin menakut-nakuti. Jadi kita tidak perlu takut. Ini hanya sebatas menakut-nakuti. Saya tahu pihak keamanan, polisi dan lain sebagainya bertindak cepat, dan saya pikir ini hanya masalah
biasa dan hanya menakut-nakuti saja, gitu. Mengorbankan seseorang, gitu. Jadi apa dibalik semua ini ya, saya rasa polisi yang berwajib akan menyelidiki dengan baik, dan kita dukung, gitu. Kita dukung supaya semuanya berjalan dengan baik. Jadi sekali lagi mau saya katakan, mari di tengah pandemi corona ini, di tengah keadaan kita yang susah saat ini, kita betul-betul menjaga keamanan, menjaga ketertiban, toleransi antar umat beragama, mengajarkan yang baik. Masalah agama itu sebenarnya sih menurut saya adalah masalah pribadi lepas pribadi. Apapun agama kita, mari kita lakukan dengan benar. Kita lakukan dengan benar. Ketika kita melakukan ajaran agama kita dengan benar, maka terjadilah kerukunan di antara kita. Negara ini bisa pulih kembali dan ekonomi bisa bangkit. Maka kita rakyat Indonesia akan makmur, aman, tentram, dan damai. Dan kita boleh juga beribadah dengan baik untuk menjaga kesatuan bangsa dan negara kita Indonesia. Saya pikir demikian. Sekali lagi, kita tidak perlu takut. Ini hanya ancaman kecil yang memang hanya teror saja, sebatas teror untuk menakut-nakuti. Saya yakin dan percaya kita aman semua. Pihak yang berwajib juga pasti sudah siap, tidak ada apa-apa. Terima kasih. Ini hanya harapan saya sebagai seorang pemuka agama yang ada di Jawa Tengah, mengharapkan kepada semua kita untuk berjaga-jaga dan saling bekerja sama untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.